sekarang kalian ceklah kantong kalian. Kalau misalkan ada 1 juta, aku bakal ngasih tahu 3 rekomendasi speaker party bluetooth portable dengan harga 1 jutaan dari sekian banyak speaker portable yang udah aku review. Jadi kalian gak usah capek-capek lagi nyari satu-satu ya kan kalau mau beli speaker. Aku pilihkan 3 yang terbaik untuk kalian dengan alasan yang perlu kalian tahu. Makanya jangan di skip, dan kalau kalian punya pendapat berbeda, kalian silahkan komen. Di posisi ketiga ada JT S8 Pro. Nah, barangnya itu mana? Barangnya itu ini cuy. Alasan kuat speaker ini masuk ke posisi ketiga adalah speaker ini dia beda cuy dari speaker-speaker yang biasanya 1 jutaan. Bassnya gimana? Mantap nggak bassnya? Nah, ini justru beda cuy. Dia lebih berfokus pada suaranya yang balance. Jadi kalau misalnya kalian mau party, kan party itu nggak cuman DJ cok, kalian asik bass aja jebol kuping kalian nanti. Di sini dia mengandalkan kualitas suara yang stabil, mulai dari bassnya yang cukup padat, cukup lantang, dan juga mid-nya itu bulat, dan treble-nya jauh lebih detail dari 2 speaker yang akan kita bahas nanti. Untuk speknya dia mempunyai 2 buah speaker 25 watt berukuran 79 mm ditambah 2 pasif radiator. Kapasitas baterai 4000 mAh, daya tahan 12 jam di volume 40-50%, dan sekitar 7 jam di volume 80%. Jadi udah awet banget, jadi aman cuy. Dimensi 13x11 x 18 cm. Untuk bobotnya 2,1 kg ringan, dan untuk fiturnya ada 8 mode RGB, mendukung mode TWS, surround sound 360 derajat, sudah tersertifikasi IPX6, jadi kalau misalnya kena hujan dia aman cuy. Udah kita coba juga. Untuk kualitas suaranya seperti ini. Kalau kalian suruh sama speaker ini, kalian cek aja link pembelian termurahnya udah aku taruh di deskripsi. Dan juga kalau kalian mau lihat review lengkapnya, udah aku review dari lama, kalian cek aja di sini. Highlightnya itu kalau misalnya kalian mau beli speaker yang suaranya balance, JT S8 Pro ini adalah solusinya cuy. Posisi ketiga kita singkirin dulu dan kita masuk ke posisi kedua. Jadi kalian udah pasti tahu 2 speaker ini adalah 2 speaker terbaik di harga 1 jutaan. Bahkan kalau kalian cari di YouTube, daftar speaker terbaik dengan harga 1 jutaan, udah pasti di 2 keluar. Udah pasti yakin, kalian carilah coba. Nah, kira-kira yang mana lebih bagus? Aku kasih waktu 5 detik untuk mikir. 5, 4, 3, 2, 1. Di posisi kedua, aku masukkan Soundcore Boom 2. Sebenarnya jujur, daily driver aku yang ku pakai sehari-hari ini Soundcore Boom 2. Alasannya itu yang pertama, bassnya bulat, pukulannya bumi. Kalian udah pasti tahu, sampai kemarin ribut ya, rame video aku yang JBL Charge 5 versus Soundcore Boom 2 yang baik dihujat. Nanti kita bakalan kupas tuntas deh kenapa ini lebih bagus. Kalian tunggu aja videonya nanti. Terus getarannya itu solid, jadi nggak getaran yang asal getar gitu, mid balance, dan treble-nya masih punya detail walaupun nggak detail-detail amat ya. Yang kedua ada pilihan bass booster, yang artinya kalau misalnya kalian pengen denger lagu yang bener ada bassnya, yang agak mendem gitu. Nah, kalian bisa aktifkan tombolnya itu bass booster, jadi bassnya itu bakalan naik 2 kali lipat, jadi kenceng banget. Yang ketiga, suaranya ini halus sekali, sumpah. Dan kalau kalian nggak percaya, nanti kalau kalian beli, kalian tembakkan volume paling kencang, kalian taruh di sini kuping kalian. Nggak ada rasa bising, sumpah. Salah satu ciri-ciri speaker bagus itu, kalau misalnya kalian dekatkan ke kuping walaupun volume kencang, itu nggak terasa bising. Nah, nanti kita bakalan kupas di video selanjutnya deh. Speaker yang bagus versus speaker yang asal tembak. Nanti kita bakalan buat. Yang keempat, daya tahan baterainya ini lama banget, yang nanti bakalan aku jelasin. Oke, sekarang kita dengerin dulu untuk kualitas suaranya.
Speknya dia menggunakan Bluetooth 5,3, power 80 watt, driver 50 watt subwoofer kali 1, dan ada 2 tweeter 15 watt. Jadi totalnya itu 80 watt. Daya tahan baterai bisa sampai 24 jam di volume normal. Ini betul karena udah aku pakai lama. Material ABS yang super padat, dan kalau dibandingkan dari ketiga speaker ini, Soundcore Boom 2 adalah speaker yang paling solid build quality-nya. Untuk fiturnya sudah support IPX7, yang kalau misalnya kalian mau party di samping kolam renang, ini aman kali. Keciprat-keciprat, kecemplung dikit bentar, aman cuy. Terus ada lampu RGB yang cakep di bagian sampingnya. Bus up teknologi, bisa fungsi power bank. Jadi kalau baterai kalian habis, kalian nggak bawa power bank, kalian bisa colok ke sini cuy. Dan buat kalian yang mau beli, kalian cek aja link pembelian termurahnya di kolom deskripsi. Nanti kalau misalkan ada harga lebih baru lagi, bakalan aku ganti. Kalian cek aja pokoknya. Dan kalau kalian mau nonton full videonya yang versus JBL, nah kalian tengok aja di sini, oke? Jadi sekarang kita masuk ke posisi pertama, dan Soundcore Boom 2 kita geser dulu. Dan di posisi pertama ada apa? Yaitu Eagle Fortis 2. Jadi alasan aku masuk Idea ke list 1 adalah yang pertama, punya bass 2 kali lipat dari Soundcore Boom 2. Ini udah jelas sekali karena dia drivernya gede kali. Nah, kalian lihat. Ini kan bulat kan? Udah drivernya ini. Yang kedua, desain lebih cakep kayak JBL Party Box, dan juga ada 2 port mic yang bisa kalian colokkan mic dan juga instrumen seperti gitar bass dan lain-lain. Yang keempat, volumenya 30% lebih kencang dari Soundcore Boom 2. Dan untuk kekurangannya dibandingkan Soundcore Boom 2 ini tetap ada ya. Yang pertama, kekurangannya apa bang? Baterai boros. Yang kedua, bentuknya terlalu besar. Kalau misalnya kalian mau bawa ini kemana-mana, repot juga gitu ya kan. Dan yang ketiga, treble-nya kurang terasa karena ketutup. Kalau tengoklah drivernya segede gaban gini, ya wajar aja cuy. Sebelum itu kita dengerin dulu kualitas suaranya. Untuk speknya menggunakan Bluetooth versi 5,3. Untuk drivernya menggunakan 1 buah mid dan bass driver, 2 tweeter, dan 1 reflex box. Buat kalian yang nggak tahu reflex box itu, kalian cari aja di Google. Kapasitas baterai 10.800 mAh yang dapat bertahan selama 4 jam kalau RGB-nya kalian nyalakan, dan kalau RGB-nya kalian matikan bisa bertahan sekitar 6 jam. Yang kalau di penggunaan aku sih 5 jam lewat udah mati ya. Untuk dimensi 33 x 27 cm. Untuk fitur RGB 8 mode warna, fungsi power bank, TWS mode, tombol support lengkap di bagian atas, bisa support flash disk, audio jack 3,5 mm, dan juga support aplikasi Eagle. Kalau kalian mau check out Eagle Fortis 2, link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi, harga murah dan harga promo, cek aja. Dan juga buat kalian yang belum nonton full reviewnya, kalian silahkan cek di sini karena aku udah review dan kalian bisa tonton insight lebih lengkapnya di sana. Jadi menurut kalian gimana antara ketiga speaker ini, kira-kira yang mana nih yang layak masuk ke posisi kedua? Sebenarnya aku bebas ya, kalian mau nilai Soundcore Boom 2 lebih bagus atau Eagle Fortis 2 lebih bagus, bebas. Tapi kalau yang GTS 8 Pro itu udah pasti posisi ketiga. Jadi masing-masing ada segmennya, terserah kalian mau bilang yang mana lebih bagus. Dan kalau kalian ada pendapat, kalian silahkan komen, akan kita diskusikan. Kira-kira mana lebih paten? Nanti aku buat komentarnya di bawah antara Eagle Fortis dan juga Soundcore Boom 2. Nanti kalian like. Like paling banyak berarti kalian lebih suka itu. Kalau JBL mah
Jadi video komparasinya sampai di sini dulu. Kalau kalian mau ada komparasi-komparasi lain, mungkin nanti siap ini kita komparasi TWS. Kalian silahkan komen aja, oke? Jangan lupa support semua sosial media kami, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook page, dan lain-lain, supaya channel ini lebih berkembang dan bisa mereview lebih banyak barang, oke? Saya Rikyang, sampai jumpa.